Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Rusmana dengan NIM 2111016110013. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil UAS saya. Yang pertama yakni ada dalil al-inayah. Dalil al-inayah pemeliharaan adalah suatu pembuktian secara empiris tentang adanya penciptaan alam yang didasarkan pada persesuaian antara eksistensi makhluk-makhluk Tuhan dengan kebutuhan manusia dalam kehidupannya. Hal ini dapat kita perhatikan pada alam ini, maka kita akan mengetahui bahwa apa yang ada di dalamnya sesuai sekali dengan kehidupan manusia dan makhluk-makhluk lain. Ayat yang menunjukkan dalil al-inayah dapat dilihat pada Quran Surah An-Naba ayat 6-7 yang artinya, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Kemudian yang kedua yakni ada dalil al-ikhtirah. Dalil al-ikhtirah penciptaan adalah suatu pembuktian adanya Tuhan yang diproyeksikan pada berbagai makhluk Tuhan yang mempunyai gejala antara satu dengan yang lainnya. Dalil al-ikhtirah ini dapat dilihat dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 73 yang artinya, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu seru selain Allah sekali-sekali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Hakikat diciptakan manusia berdasarkan tugas dan tujuannya, yaitu yang pertama yakni sebagai khalifah, pengurus bumi yang bertugas untuk menjaga maslahat dan kesejahteraan dunia. Yang kedua yakni mengemban amanah, yaitu mendidik orang-orang beriman supaya selalu memelihara amanah dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan tujuan paling utama seorang makhluk. Nama lain Al-Quran, yang pertama ini ada Alkitab, buku, Al-Furqan pembeda, Az-Zikir memberi peringatan, Asy-Syifa obat, dan fungsi Al-Quran sendiri secara umum itu untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup manusia. Komponen dasar hukum yang terkandung dalam Al-Quran, yang pertama yakni ada hukum i'tiqadiyah, yang mengatur hubungan rohaniyah manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, akidah atau keimanan. Yang kedua yakni ada hukum amaliyah, yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala serta manusia dengan lingkungan sekitar. Dan yang ketiga yakni ada hukum khuluqiyah, yang berkaitan dengan perilaku normal manusia dalam kehidupan. Hadis. Hadis adalah sumber hukum agama Islam yang kedua setelah kitab suci Al-Quran. Dalam struktur hadis sendiri terdiri dari dua komponen utama, yaitu sanad atau isnad, rantai penutur, dan kehormatan editorial. Klasifikasi hadis dapat dibagi menurut beberapa kriteria, yaitu akhir dari rantai penularan, integritas rantai penularan, jumlah penutur atau rawi, serta tingkat keaslian hadis, apakah hadis itu terima atau tidak bersangkutan. Contoh dari hadis Arba'in sendiri yakni dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, menunaikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada ijtihad. Ijtihad adalah mencurahkan pikiran dengan bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah, arti ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Ijtihad memiliki fungsi untuk membantu manusia dalam menemukan solusi hukum atas suatu masalah yang belum ada dalilnya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Macam-macam ijtihad sendiri. Yang pertama yakni ada ijma, yang kedua ada qiyas, yang ketiga ada istihsan, yang keempat ada maslahah mursalah, yang kelima ada urf, yang keenam ada istishab, yang keenam ada saddu az-zariyah. Kemudian syarat menjadi mujtahid salah satunya adalah harus memahami berbagai masalah yang telah diijmakan oleh para ahlinya.
Selanjutnya ada akhlak. Konsep akhlak dalam Al-Quran, akhlak Rasulullah, perbedaan etika, moral, dan akhlak. Dalam pandangan Al-Quran, akhlak merupakan cermin dari apa yang ada dalam jiwa seseorang. Perbedaan antara akhlak dengan moral sendiri dan etika dapat dilihat dari dasar penentuan atau standar ukuran baik dan buruk yang digunakannya. Standar baik dan buruk akhlak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul, sedangkan moral dan etika berdasarkan adat istiadat atau kesepakatan yang dibuat oleh suatu masyarakat. Jika masyarakat menganggap suatu perbuatan itu baik, maka baik pula lah nilai perbuatan itu. 5. Akhlak Rasulullah. Yang pertama yakni berpegang teguh kepada kejujuran, yang kedua yakni senantiasa berprasangka baik, yang ketiga yakni menjaga pandangan dari yang haram, yang keempat yakni jangan ikut campur ada urusan orang lain, yang kelima yakni mengerjakan amal ma'ruf nahi mungkar. Menuntut ilmu dalam Islam. Sikap kita dalam menuntut ilmu dalam Islam yang pertama yakni harus resesif, menerimanya dengan bijak. Yang kedua yakni selektif, setelah menerima kita harus memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang tidak. Dengan dasar Al-Quran, hadis, dan sunnah tentu kita bisa melakukan hal ini. Kemudian sikap yang ketiga yakni harus digesif, iptek itu perlu kita arahkan. Tentunya untuk amal ma'ruf, nahi mungkar. Yang keempat yakni ada adaptif, perlu juga kita sesuaikan dengan jati diri kita sebagai muslim yang pasti sesuai dengan dasar Islam. Kemudian yang terakhir yakni transmitif, kembangkanlah iptek untuk menyiarkan agama Islam. Dalil untuk menuntut ilmu dalam Islam sendiri itu terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 yang berarti menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Zakat, wakaf, sedekah. Zakat yaitu bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Wakaf yang dalam bahasa Arab berasal dari kata wakofa yang artinya berhenti atau menahan. Sedangkan sedekah yaitu mengamalkan harta di jalan Allah dengan niat karena Allah, ikhlas tanpa mengharapkan imbalan, dan semata-mata mengharapkan ridhonya sebagai perwujudan iman. Etika politik demokrasi Islam. Etika politik dan moral kepemimpinan Islam maupun kepemimpinan di luar Islam sangat ditentukan oleh penguasa. Oleh karena itu, yang menghendaki sebuah pemerintahan yang adil dan didasari oleh nilai etika, maka harus banyak belajar dari realitas yang terjadi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sehingga tercipta suatu kedamaian, seperti musyawarah atau asyura, adil atau al-adalah, memenuhi kepercayaan al-amanah, tanggung jawab al-masuliyah, kebebasan al-hurriyah. Kemudian perbedaan HAM Islam dan Barat. Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Bahkan konsep itu muncul lebih dulu dibanding dengan konsep HAM ala pemikiran Barat. HAM menurut pandangan Barat semata-mata bersifat antroposentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada kepentingan dan kebebasan manusia itu sendiri. Dengan demikian manusia sangat dipentingkan. Sebaliknya, HAM menurut pandangan agama Islam itu bersifat teosentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada Allah sebagai Tuhannya. Dengan demikian, Tuhan sangat dipentingkan sebagai tempat mengabdi. Karenanya juga, nilai-nilai HAM ala Barat yang jauh dari nilai-nilai agama tidak bisa dipaksakan untuk diterapkan di tengah-tengah umat Islam yang nilai-nilai HAM selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan nilai-nilai aturan dalam agama. Kemudian ada masyarakat madani. Sejarah masyarakat madani itu ada dua yang terdokumentasi, yaitu yang pertama yakni masyarakat Saba, yaitu masyarakat di masa Nabi Sulaiman, dan kedua yakni masyarakat Madinah. Setelah terjadi perjanjian 47 pasal Madinah dan Rasulullah SAW beserta umat Islam dan dengan penduduk Madinah yang beragama Yahudi dan beragama Watsani dari kaum Aus dan Khazraj. Moderasi agama. Moderasi agama adalah sebuah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama agar dalam melaksanakannya selalu dalam jalur yang moderat. Moderat di sini dalam arti tidak berlebih-lebihan atau ekstrim. Jadi yang dimoderasi di sini adalah cara beragama, bukan agama itu sendiri. Kemudian yang terakhir yakni dalil moderasi beragama. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, hindarilah
sikap berlebihan melampaui batas. Sebab umat-umat terdahulu binasa karena sikap melampaui batas dalam beragama. Hadis riwayat Nasai dan Ibnu Majah. Itulah hasil presentasi dari UAS yang telah saya jawab. Terima kasih karena telah memperhatikan, dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.